agar DPR, MPR, DPD segera memulai proses pemakzulan Gibran. Allah Akbar. Ya, hari ini kita berkumpul memperingati kegiatan kita pada tanggal 4 November beberapa tahun yang lalu, dan itu berturut-turut. Apa maksudnya? Maksudnya salah satu adalah kita berkumpul untuk menuntut tegaknya keadilan dan tumbangnya kezaliman. Nah, hari ini kita kembali berkumpul dengan tuntutan yang sama, yaitu agar keadilan ditegakkan, hukum ditegakkan, dan kezaliman itu bisa ditumbangkan. Nah, ternyata selama 10 tahun Presiden Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, itu kezalimannya sudah sangat banyak. Hukum diinjak-injak, terlalu banyak undang-undang, peraturan, bahkan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang dilanggar dan dikangkangi oleh yang namanya Joko Widodo. Karena itu, kita sudah cukup lama menuntut agar terjadi proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Nah, ternyata beliau bisa lolos sampai tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu. Bisa lolos ini, pengkhianat konstitusi, pelanggar undang-undang, dan pelaku kezaliman. Kenapa bisa begitu? Karena Joko Widodo berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan politik sprindik, menyandra lawan-lawan politik untuk tidak bertindak menentang keinginan dan agenda-agenda Jokowi. Partai-partai yang besar, para pemimpin partai yang sangat berpengalaman seperti Golkar misalnya, ketuanya itu beberapa bulan yang lalu dipaksa lengser. Dengan cara apa? Dengan cara politik sprindik. Sedikit saja menentang agenda dan kepentingan Joko Widodo, maka pimpinan partai Golkar itu disuruh turun secara sukarela. Kenapa? Karena sudah disiapkan sprindik. Kalau Anda berani melawan agenda Jokowi atau agenda saya, maka Anda akan masuk penjara. Itulah yang dialami oleh Golkar, dan partai-partai lain juga mengalami hal yang sama, yaitu yang namanya PAN, ya, kemudian Demokrat, saya kira Nasdem dan sebagainya itu sama. Mereka diancam dengan kasus-kasus korupsi, dugaan korupsi, untuk mengikuti, untuk patuh kepada agenda dan keinginan Joko Widodo. Itulah yang sudah terjadi. Maka dia bisa lolos dari proses pemakzulan yang sudah kita tuntut sejak 2 tahun yang lalu. Petisi 100 sudah mengangkat isu ini pada bulan Juli 2023 agar proses pemakzulan itu bisa terlaksana. Kenapa? Karena klik atau alasan atau pelanggaran yang dilakukan terhadap konstitusi sesuai pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya sudah cukup untuk terjadinya proses pemakzulan, tapi partai-partai tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena politik kotor yang dimainkan oleh Joko Widodo. Siapa saja partai yang coba-coba mulai menggagas angket, misalnya yang terjadi saat angket minyak goreng ya 2022, atau angket pemilu curang,
2024 misalnya, maka partai itu siap-siap untuk diproses secara hukum, orang-orangnya atau malah pemimpin-pemimpinnya. Inilah yang terjadi, maka Joko Widodo itu lolos. Tapi bukan berarti kalau sudah lengser Joko Widodo bisa hidup tenang, ya. Karena itulah kita berkumpul dan terus menuntut. Apa tuntutan utama kita kepada Joko Widodo adalah tangkap dan adili Joko Widodo. Setuju? Oke, nah selanjutnya kita melihat misalnya kejahatan Jokowi. Bagaimana bukan cuma mengendalikan partai, tapi juga lembaga-lembaga tinggi negara. Mulai dari DPR sampai ke MK. Untuk apa? Untuk meloloskan anak yang sebetulnya tidak qualified secara konstitusi dan undang-undang untuk menjadi calon wakil presiden. Tapi kembali lagi, politik sprindik, politik sandra dimainkan oleh Jokowi, maka loloslah yang namanya Fufu Papa, bahkan sampai sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Tapi karena memang diangkat atau menjadi wakil presiden tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang pemilu, terutama pasal 169, maka kita menuntut agar terjadi proses pemakzulan terhadap Gibran. Nah, inilah tuntutan kita yang kedua, yaitu agar DPR, MPR, DPD segera memulai proses pemakzulan Gibran, karena ini konstitusional, karena negara ini negara hukum. Nah, yang terakhir sekali yang saya ingin katakan adalah bahwa ternyata politik sandra menyandra, politik sprindik juga diterapkan oleh Joko Widodo kepada Presiden Prabowo. Maka jadilah bahwa kabinet merah putih yang dipimpin Prabowo itu justru lebih banyak menteri dan wakil-wakil menterinya itu adalah orang-orang Jokowi. Ya, karena itu dengan tiga masalah besar ini, yaitu bahwa Joko Widodo harus ditangkap dan diadili, yang kedua supaya Gibran segera dimakzulkan, yang ketiga supaya Prabowo menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menegakkan hukum dan keadilan, kita menuntut supaya politik sprindik ini diputus sebagai lingkaran setan yang tidak akan bisa negara ini maju dan berkembang tegaknya hukum dan keadilan sepanjang politik sprindik masih tetap dijalankan. Nah, kita berharap dan rakyat akan berada di belakang Prabowo jika berani memutus politik sprindik yang sudah ditebar oleh Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Terakhir sekali, saya kira kita siap untuk menuntut agar Presiden Prabowo segera dilengsarkan kalau tidak berani melawan politik sprindik yang diterapkan oleh Joko Widodo. Tapi sebaliknya, kita rakyat akan terus melakukan aksi-aksi terutama ke DPR supaya proses pemakzulan Gibran itu bisa dimulai. Artinya bahwa seluruh partai-partai yang tersandra itu harus berani tampil, kalau perlu memecat pemimpin-pemimpinnya yang terduga koruptor, mengganti dengan yang bersih, lalu proseslah Gibran untuk segera dimakzulkan agar kita punya pemerintahan yang lebih baik ke masa depan. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Senang gak? Berarti Bapak Prabowo tegas betul. Tapi kalau nggak dimakzulkan, kita sudah kumpul di sini, nggak dimakzulkan, berarti Prabowo adalah titipan Jokowi. Betul, betul, betul. Takbir. Sebelum orasi selanjutnya, panggilan kepada Ustadz Adi dan Alwi untuk ke mobil komando. Ustadz Adi, Ustadz Alwi, Ustadz Kembar ke mobil komando. Silakan. Selanjutnya kita panggilkan Ustadz Marwan Batubara dari petisi 100, padanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, hari ini kita berkumpul memperingati kegiatan kita pada tanggal 4 November beberapa tahun yang lalu, dan itu berturut-turut. Apa maksudnya? Maksudnya salah satu adalah kita berkumpul untuk menuntut tegaknya keadilan dan tumbangnya kezaliman. Nah, hari ini kita kembali berkumpul dengan tuntutan yang sama, yaitu agar keadilan ditegakkan, hukum ditegakkan, dan kezaliman itu bisa ditumbangkan. Nah, ternyata selama 10 tahun Presiden Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, itu kezalimannya sudah sangat banyak. Hukum diinjak-injak, terlalu banyak undang-undang, peraturan, bahkan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang dilanggar dan dikangkangi oleh yang namanya Joko Widodo. Karena itu, kita sudah cukup lama menuntut agar terjadi proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Nah, ternyata beliau bisa lolos sampai tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu. Bisa lolos ini, pengkhianat konstitusi, pelanggar undang-undang, dan pelaku kezaliman. Kenapa bisa begitu? Karena Joko Widodo berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan politik sprindik, menyandra lawan-lawan politik untuk tidak bertindak menentang keinginan dan agenda-agenda Jokowi. Partai-partai yang besar, para pemimpin partai yang sangat berpengalaman seperti Golkar misalnya, ketuanya itu beberapa bulan yang lalu dipaksa lengser. Dengan cara apa? Dengan cara politik sprindik. Sedikit saja menentang agenda dan kepentingan Joko Widodo, maka pimpinan partai Golkar itu disuruh turun secara sukarela. Kenapa? Karena sudah disiapkan sprindik. Kalau Anda berani melawan agenda Jokowi atau agenda saya, maka Anda akan masuk penjara. Itulah yang dialami oleh Golkar, dan partai-partai lain juga mengalami hal yang sama, yaitu yang namanya PAN, ya, kemudian Demokrat, saya kira Nasdem dan sebagainya itu sama. Mereka diancam dengan kasus-kasus korupsi, dugaan korupsi, untuk mengikuti, untuk patuh kepada agenda dan keinginan Joko Widodo. Itulah yang sudah terjadi. Maka dia bisa lolos dari proses pemakzulan yang sudah kita tuntut sejak 2 tahun yang lalu. Petisi 100 sudah mengangkat isu ini pada bulan Juli 2023 agar proses pemakzulan itu bisa terlaksana. Kenapa? Karena klik atau alasan atau pelanggaran yang dilakukan terhadap konstitusi sesuai pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya sudah cukup untuk terjadinya proses pemakzulan, tapi partai-partai tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena politik kotor yang dimainkan oleh Joko Widodo. Siapa saja partai yang coba-coba mulai menggagas angket, misalnya yang terjadi saat angket minyak goreng ya 2022, atau angket pemilu curang,
2024 misalnya, maka partai itu siap-siap untuk diproses secara hukum, orang-orangnya atau malah pemimpin-pemimpinnya. Inilah yang terjadi, maka Joko Widodo itu lolos. Tapi bukan berarti kalau sudah lengser Joko Widodo bisa hidup tenang, ya. Karena itulah kita berkumpul dan terus menuntut. Apa tuntutan utama kita kepada Joko Widodo adalah tangkap dan adili Joko Widodo. Setuju? Oke, nah selanjutnya kita melihat misalnya kejahatan Jokowi. Bagaimana bukan cuma mengendalikan partai, tapi juga lembaga-lembaga tinggi negara. Mulai dari DPR sampai ke MK. Untuk apa? Untuk meloloskan anak yang sebetulnya tidak qualified secara konstitusi dan undang-undang untuk menjadi calon wakil presiden. Tapi kembali lagi, politik sprindik, politik sandra dimainkan oleh Jokowi, maka loloslah yang namanya Fufu Papa, bahkan sampai sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Tapi karena memang diangkat atau menjadi wakil presiden tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang pemilu, terutama pasal 169, maka kita menuntut agar terjadi proses pemakzulan terhadap Gibran. Nah, inilah tuntutan kita yang kedua, yaitu agar DPR, MPR, DPD segera memulai proses pemakzulan Gibran, karena ini konstitusional, karena negara ini negara hukum. Nah, yang terakhir sekali yang saya ingin katakan adalah bahwa ternyata politik sandra menyandra, politik sprindik juga diterapkan oleh Joko Widodo kepada Presiden Prabowo. Maka jadilah bahwa kabinet merah putih yang dipimpin Prabowo itu justru lebih banyak menteri dan wakil-wakil menterinya itu adalah orang-orang Jokowi. Ya, karena itu dengan 3 masalah besar ini, yaitu bahwa Joko Widodo harus ditangkap dan diadili, yang kedua supaya Gibran segera dimakzulkan, yang ketiga supaya Prabowo menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menegakkan hukum dan keadilan. Kita menuntut supaya politik sprindik ini diputus sebagai lingkaran setan yang tidak akan bisa negara ini maju dan berkembang tegaknya hukum dan keadilan sepanjang politik sprindik masih tetap dijalankan. Nah, kita berharap dan rakyat akan berada di belakang Prabowo jika berani memutus politik sprindik yang sudah ditebar oleh Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Berakhir sekali, saya kira kita siap untuk menuntut agar Presiden Prabowo segera dilengsarkan kalau tidak berani melawan politik sprindik yang diterapkan oleh Joko Widodo. Tapi sebaliknya, kita rakyat akan terus melakukan aksi-aksi terutama ke DPR supaya proses pemakzulan Gibran itu bisa dimulai. Artinya bahwa seluruh partai-partai yang tersandra itu harus berani tampil, kalau perlu memecat pemimpin-pemimpinnya yang terduga koruptor, mengganti dengan yang bersih, lalu proseslah Gibran untuk segera dimakzulkan agar kita punya pemerintahan yang lebih baik ke masa depan. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan asar. Allahu Akbar. Allah.